The one who has returned to us. Halo Kak, balik lagi nih. Kita akan membahas lanjutan cerita dari series Avatar The Last Airbender dari Netflix. Setelah di episode sebelumnya, kita diperlihatkan Panglima Zhao bergabung dengan Pangeran Zuko untuk mencari Avatar. Sebagai imbalan, dia harus merahasiakan hal tersebut. Namun Zhao malah diam-diam menulis surat untuk Raja Api dan memberitahu kalau Avatar telah kembali. Oke deh Kak, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk di videonya. Tapi sebelum itu, kita intro dulu ya. Sekelompok orang ini berkumpul dan berencana menyerang Raja Api. Dibantu seorang gadis yang bekerja di istana dan mengaku telah kehilangan keluarganya karena peperangan. Dia pun membuka pintu istana untuk orang-orang ini, yang nyatanya mereka dijebak. Raja Api dan pasukannya telah ada di sana. Orang yang mengaku sebagai pekerja istana merupakan Azula, putri Raja Api Ozai. Yes, Father. Sebelum kehilangan nyawa, orang ini mengatakan kalau meski mereka kalah malam ini, namun Ozai tidak bisa mengalahkan Avatar. Dia telah kembali, orang yang akan memulihkan keseimbangan dunia. The one who has returned to us. Azula yang tidak percaya kalau Avatar telah kembali membaca surat dari Panglima Zhao. Raja Ozai mengatakan kalau Zuko telah berhasil mewujudkan hal yang mustahil. Dia menemukan Avatar. Your brother has done the impossible. Setelah perjalanan panjang, Aang, Katara, dan Sokka akhirnya tiba di Omasu, salah satu benteng pertahanan terkuat kerajaan tanah. Namun penjagaan yang sangat ketat membuat mereka kesulitan untuk memasuki kerajaan tersebut. Beruntung salah satu orang di sana membantunya masuk. Dengan penyamaran yang Jet buat, mereka akhirnya masuk di Omasu. Di dalam, Aang berlari menemui orang yang dia pikir pengendali udara, yang ternyata Theo menggunakan alat buatan ayahnya untuk terbang. You're not an airbender. Tak lama berselang, bom datang di sekitar mereka. Aang dan Katara membantu memadamkan api. You're a waterbender. Di sini mereka berkenalan dengan Theo dan ayahnya, Sai, yang berprofesi sebagai mekanik Raja Omasu. Katara yang merasa kalau di sana tidak aman mengajak Aang dan Sokka bergegas. Namun Aang memutuskan untuk tinggal di Omasu dan membantu. Dia memberitahu Sai dan Theo kalau dirinya Avatar. Aang menyuruh mereka menceritakan tentang pengeboman yang baru saja terjadi. Now tell me about these bombings. Di tempat lain, Azula marah. Dia merasa kalau Zuko akan merebut hasil kerja kerasnya. Dia pun mulai merencanakan sesuatu. If you know which pieces to play. Kembali pada Aang, dia dan Theo akan menuju lokasi pengeboman di lereng atas gunung. Sokka yang akan membantu Sai merakit pesawat menggantikan Theo. I can help with that. Scene berikutnya diperlihatkan Panglima Zhao memberitahu Zuko kalau Aang berada di Omasu. Dia akan mengutus pasukannya ke sana, namun Pangeran Zuko menolak. Dia mengatakan kalau dia dan Iroh yang akan ke sana tanpa pengiring. We know what it means to be on our own. Kembali di Omasu, Katara melihat Sai bertemu dengan mata-mata negara api. Jet memberitahu kalau mekanik itu pengkhianat. Sai merakit alat dan menjual rahasia pada negara api. Jet dan Katara pun mengikuti mata-mata tersebut. Pria ini sadar kalau sedang diikuti. Dia memanggil temannya dan bertarung melawan Jet. Teman Jet juga sudah ada di sana dan membantunya. Jet membawa Katara di markasnya di tengah hutan. Di sana Jet membantu Katara mengendalikan kekuatannya. Dia menyuruh Katara mengingat kenangan baiknya bersama sang ibu. Sementara Aang dan Theo terbang menuju gunung. Di gua mereka menemukan bom jeli di dalam guci. Di sini Aang menemukan fakta kalau bukan negara api dalang di balik pengeboman. The firebenders weren't behind the explosion. Next diperlihatkan Pangeran Zuko dan Iroh yang telah memasuki Omasu. Sementara Azula melancarkan rencananya. Dia mengirim surat pada Panglima Zhao. Dia meminta Zhao mengabari perkembangan misinya, terutama yang berhubungan dengan Pangeran Zuko. You know the officer on Prince Zuko's... Kembali pada Aang, dia mencari Katara. Aang membawa apa yang dia temukan di gua gunung. Dalam dibalik pengeboman adalah Jet, orang yang membantunya masuk ke sana.
Saat Katara datang, dia menjelaskan kalau Sai dibalik pengeboman yang membuatnya berdebat dengan Sokka. Katara lalu pergi menemui Jet untuk memastikan kalau Aang dan Sokka salah. Well, I don't need proof of that. Di tengah pencarian, Katara tidak sengaja berpapasan dengan Pangeran Zuko. Tapi dia tidak menyadarinya karena Zuko menutup separuh wajahnya. Saat menemukan Jet, dia menyadari kalau Sokka benar. Jet bukan orang baik, dia berencana menyakiti Sai dan Raja Tanah. Dia menukar tas Sai dengan bom jelly. I'm so clumsy. Are you hurt? No harm done. Setelah memberitahu Aang dan Sokka, mereka pun bergegas menyelamatkan Sai. Namun di depan Pangeran Zuko menghalanginya. Aang menyuruh Sokka dan Katara pergi. Dia yang akan menangani Zuko. Mereka kembali berhadapan. Aang berusaha menghindari serangan Zuko dengan berlari ke kerumunan. Orang di sana berpikir kalau Zuko memukuli anak kecil yang membuatnya dimarahi. Namun mereka tetap saling kejar-kejaran. Zuko menyuruh Aang melawannya, namun dia tidak ingin. Di sini Zuko mengetahui kalau buku catatannya tentang Avatar ada pada Aang yang membuatnya marah dan secara tidak sadar menyerang Aang dengan api. Sedangkan Katara dan Sokka bergegas ke istana, namun di sana sudah ada teman Jet yang ingin menembak api pada tas Sai. Tapi Katara dengan cepat memadamkan api dari panah tersebut. Aang sendiri berusaha memadamkan api yang terus menyebar. Iroh menyuruh Pangeran Zuko menyelamatkan dirinya. Dia yang akan memancing prajurit istana untuk mengejarnya. Zuko pun berhasil keluar dari istana. Sedangkan Aang ditahan oleh prajurit kerajaan tanah. Di penjara, Aang terus memanggil, namun yang menjawabnya hanya Iroh yang juga ditahan menggantikan Zuko. Aang menjelaskan kalau semua karena ulah Zuko yang menyulut api membuat keributan dan sekarang malah meninggalkan Iroh. Di sini mereka mendengar suara teriakan. Iroh mengatakan kalau pengendali tanah tidak bermurah hati kepada tawanan. Aren't exactly kind to their fallen foes. Beralih pada Sokka yang bertanya apakah Sai merupakan kaki tangan negara api. Sai pun mengaku. Dia mengatakan kalau dia tidak memiliki pilihan lain. Dia hanya ingin melindungi Theo dan Omasu. Mendengar hal itu membuat Theo kecewa pada ayahnya. No. Just minor designs. Nothing of any value in war. Tak lama berselang, Katara datang. Dia memberitahu mereka kalau Aang berada di penjara. Sai mengatakan kalau penjara Omasu ada di dalam gunung. Jalan untuk masuk ke sana hanya lewat istana. Theo menjelaskan kalau mereka bisa lewat terowongan rahasia di bawah gunung. Sai mengatakan kalau terowongan tersebut tidak kokoh. Dan menurut dongeng, pintu masuknya dijaga roh jahat. Katara meminta Sai membantunya masuk dan mereka yang akan menghadapi pengawal istana. We'll worry about that. Just help us get inside. Di penjara, Iroh dibawa oleh pengawal ke Parit, kamp kerja paksa kerajaan tanah untuk tawanan perang. Orang yang ke sana tidak akan pernah kembali. You're not as lucky. You're going to see the king. Sedangkan Aang harus menghadap raja yang ternyata Raja Tanah merupakan teman masa kecilnya, Bumi. Dia mengatakan kalau Aang bukan hanya pengendali udara, melainkan avatar. Bumi menyuruh mereka membuat jamuan untuk Aang. He is the Avatar. Di tempat lain diperlihatkan Jet menemui Katara. Dia menganggap Katara berkhianat karena telah menghalangi rencananya menghabisi Sai dan Raja Tanah. Katara menjelaskan kalau Jet seperti pengendali api yang berjuang karena kebencian. Saat Katara ingin pergi, Jet menghalanginya yang membuat Katara membekukannya lalu pergi. Kembali di istana, Zuko mencuri seragam prajurit bumi dan menyelinap masuk ke penjara untuk menyelamatkan paman Iroh. Namun di sini Zuko dihadapkan oleh dua pilihan, pergi ke Parit dan menyelamatkan pamannya atau tetap di istana dan menangkap Aang. Sedangkan Aang mendapat jamuan dari Bumi. Namun bukannya makan, mereka malah berdebat. Bumi menganggap Aang hanya diam dan tidur di dalam es selama 100 tahun di saat bumi hancur berantakan karena perang. Aang berusaha menjelaskan kalau itu tragedi dan meminta Bumi membiarkannya pergi. Dia harus ke suku air utara sesegera mungkin untuk menolong pengendali air. Aang melarang Bumi putus harapan, namun Bumi menganggap Aang menantangnya dan menerima tantangan tersebut. Challenge accepted. Beralih pada Sokka dan Katara yang masuk ke gua dan menuju istana. Sokka berpikir kalau terowongannya aman mengingat orang-orang yang bermain musik dan bernyanyi. Orang di sana mengatakan kalau ini bukan terowongannya dan menunjukkan jalan masuk ke terowongan yang sebenarnya dan melarang mereka ke sana.
Sebelum masuk, seorang ahli musik menceritakan kisah terowongan tersebut yang bermula dari sepasang kekasih Oma dan Su. Karena kedua desa mereka bermusuhan, mereka tidak bisa bersatu, tapi cinta yang kuat membuat mereka menemukan jalan. Mereka belajar teledu tanah untuk menjadi pengendali tanah pertama dan membangun terowongan agar bisa bertemu diam-diam. Sampai suatu hari, Oma tidak datang, dia terbunuh dalam serangan. Su yang terpukul bukannya menghancurkan segalanya, dia malah memakai kekuatan pengendali tanah untuk menaklukkan kedua desa dan mengakhiri perang. Kedua desa pun membangun kota baru dan hidup bersama. Kota besar itu dinamai Omasu sebagai monumen cinta mereka. Great city was named Omashi as a monument to their love. Katara dan Sokka lalu pergi ke terowongan setelah mendengar kisah Oma dan Su. Kembali pada Zuko yang mengejar Airo. Di perjalanan menuju parit, Zuko menemukan koin teratai putih yang dibeli Airo sebelumnya. Dia menggunakannya sebagai petunjuk agar Zuko bisa menemukan lokasinya. Sedangkan Sokka dan Katara terus bertengkar di terowongan dan kembali berjalan menelusuri terowongan yang dipenuhi cahaya kristal tersebut. I can't if you're being an idiot! Dad put me in You're not Dad! Airo dianiaya sepanjang perjalanan karena peran masa lalunya dalam pertempuran Ba Sing Se. Dia dianggap tidak berperasaan karena menghabisi banyak orang saat itu. Tapi flashback menunjukkan dia juga berduka atas kematian putranya dalam pertempuran tersebut. Hanya Pangeran Zuko yang ada di sampingnya dan menghiburnya. Dia memberikan Airo medali yang pernah Luten berikan padanya untuk menguatkannya. Pangeran Zuko berada di sisi Airo menemaninya melewati duka. Luten never needed it because he was the strongest person I knew. Di istana, Bumi menempatkan Aang pada serangkaian permainan yang tidak masuk akal untuk memberitahu pada Aang kalau perjalanannya tidak mudah. Bumi terus mengejek Aang karena melewatkan perang selama 100 tahun. Dia mengajak Aang bermain untuk terakhir kalinya. Mereka pun masuk ke ruangan dan menyelesaikan permainan yang terakhir, yaitu pertempuran sampai mati. To the death. Zuko berhasil menemukan Airo dan mengalahkan prajurit istana. Airo membiarkan prajurit yang memukulnya sebelumnya untuk hidup. Tapi prajurit itu malah melukainya. Dia mengajak Zuko bergegas pergi dari sana sebelum bala bantuan istana datang. Beralih pada Sokka dan Katara yang panik setelah menyadari kalau terowongannya bergerak. Terlebih lagi banjir moli raksasa muncul di depan mereka. Namun banjir moli tersebut tidak ingin melukainya. Dia buta dan hanya bereaksi pada perasaan. Dia memimpin Sokka dan Katara ke istana. Kembali di istana, Aang terus menghindari serangan Bumi dan tidak ingin melawannya. Tapi Bumi yang merasa frustasi karena ditinggalkan oleh Aang terus menyerangnya. Tidak hanya itu, dia bahkan mengajari Aang bagaimana rasanya membuat keputusan yang sulit. Bumi memaksa Aang membiarkannya mati. Dia menyinggungnya. Bumi mengatakan kalau teman kadang tidak bisa diandalkan. Beruntung Katara dan Sokka tiba tepat waktu. Mereka membantunya menyelamatkan Bumi. Aang menjelaskan kalau dia akan mengandalkan teman-temannya untuk menyelamatkan dunia. Aang memperlihatkan peluit bison yang dibuat Bumi untuknya. Dia masih memakainya. Saya memberitahu Raja Bumi tentang mata-mata negara api di Omasu. Hal ini memungkinkan kerajaan Bumi untuk bersiap menghadapi serangan yang akan datang. Bumi menyuruh Aang pergi. Dia yang akan mengurus Omasu. Film diakhiri dengan diperlihatkan Zuko dan Airo naik ke perahu dan pergi. Di sini Zuko mengingat saat dia dipaksa menjalankan misi menemukan Avatar dengan luka yang belum pulih di wajahnya. Airo ada di sana menemaninya. My father made it very clear that I'm not to return until I find the Avatar. Yap, mungkin segitu dulu pembahasan pada video kali ini. Kita akan lanjut alur ceritanya di next video. Bye-bye.